yang disebut dengan sistem komputer. Komponen sistem komputer ada 3. Yang pertama hardware, yang kedua software, dan yang ketiga firmware. Sistem komputer ada 3. Yang pertama itu kan perangkat keras. Perangkat keras adalah peralatan fiksi komputer itu sendiri. Yang kedua, perangkat lunak. Perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu. Dan yang terakhir, brainware. Brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan secara serta mengatur sistem komputer. Fungsi software secara umum. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Yang keempat, sebagai penerjemah software lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Dan yang terakhir, sebagai pengidentifikasi program. Perangkat lunak terdiri dari 2. Yang pertama, sistem, dan yang kedua, aplikasi. Di sistem itu ada bahasa pemrograman, sistem operasi, dan utility. Dan aplikasi, perangkat lunak itu ada perangkat lunak perusahaan, perangkat lunak infrastruktur perusahaan, perangkat lunak informasi kerja, perangkat lunak media dan hiburan, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak pengembangan media, perangkat lunak rekayasa produk, dan lain sebagainya. Baiklah, selanjutnya untuk materi algoritma. Algoritma program. Menurut sejarah, kata algoritma berasal dari nama penulis buku Arab yang terkenal, yaitu Abu Ja'far Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dibaca orang Barat sebagai algoritma. Al-Khwarizmi menulis buku yang berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, The Book of Restoration and Reduction. Dari judul buku itu diperolehlah kata algebra. Contoh penerapan algoritma program. Yang pertama, algoritma perubahan pesan di dalam jaringan komputer. Yang kedua, algoritma Berentenham untuk menggambarkan garis lurus atau bidang grafik komputer. Yang ketiga, algoritma Knut-Morris-Pad untuk mencari suatu pola dalam teks atau bidang informasi retrieval. Cara menuliskan algoritma ada 2. Yang pertama, bisa kita lihat di slide, yaitu pseudocode. Pseudocode adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan konveksi struktural dari suatu bahasa pemrograman dan ditujukan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin. Tujuannya adalah agar manusia dapat dengan mudah dalam memahami dibandingkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang umum digunakan. Dan yang kedua, flowchart. Flowchart adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses atau instruksi dengan proses lainnya dalam suatu program. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya